Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia. Selalu Tuhan memperhatikan hidup kita dan tidak pernah terlambat pertolongannya datang untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang sangat Dia kasihi. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan firman Tuhan saat ini adalah dahsyatnya kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu atas hidup kami. Dan kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, untuk menguatkan iman kami, meneguhkan panggilan kami sebagai umat pilihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sahabat Jepro, renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kemarin kita sudah menyelesaikan 1 Tesalonika dan saat ini kita masuk ke 2 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Haleluya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang masuk dalam bagian kerajaan Allah adalah orang-orang yang berbeda dengan mereka yang di luar kerajaan Allah. Nah, kita perlu berpikir dan merenungkan, apa tanda atau apakah yang menjadi hal-hal pertimbangan, tanda bagian kita sebagai anggota kerajaan Allah, sehingga kita juga tahu bahwa betul-betul kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena Tuhan membedakan antara mereka yang adalah anggota kerajaan Allah dengan mereka yang hidup di dalam kerajaan duniawi ini yang penuh dengan kebinasaan. Tanda bahwa kita bagian dari kerajaan Allah adalah kita menikmati hadirat Tuhan. Sebab 2 Tesalonika 1 ayat 9 berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, sehingga mereka tidak menikmati hadirat Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, tidak merasakan apa itu hadirat Tuhan, dan tidak mengalami kemuliaan kekuatannya. Itulah tempat orang-orang yang tidak mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang neraka, apa itu neraka? Neraka adalah tempat yang tidak ada hadirat Tuhan. Itulah neraka. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat di mana tidak ada hadirnya kemuliaan kekuatan Tuhan. Dan itu bagian bagi mereka yang tidak mau bertobat. Kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur diselamatkan karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu belajarlah untuk menikmati hadirat Tuhan di muka bumi ini. Belajarlah untuk menikmati persediaan hadirat Tuhan yang selalu Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga meskipun hidup ini penuh dengan pergumulan, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan onak dan duri, tetapi ketika tiap hari Anda masuk dalam hadirat Tuhan, susahnya hidup ini akan digantikan dengan suasana surgawi. Suasana surgawi di tengah-tengah dunia yang mungkin terasa seperti neraka, tetapi karena engkau berada di dalam suasana surgawi, engkau akan mengalami kehidupan kerajaan Allah setiap hari. Oleh sebab itu saudaraku, janganlah seperti orang duniawi yang tidak betah di dalam hadirat Tuhan, menghindar dalam hadirat Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan. Mari belajar untuk menikmati hadirat Tuhan setiap hari sebagai tanda kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Lantas apalagi tanda bagian kita sebagai anggota kerajaan Allah?
yaitu dengan kita menjadikan Injil adalah segala-galanya, tidak ada yang lain. Injil adalah segala-galanya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, umat Tuhan jemaat di Tesalonika menjadikan Injil adalah segala-galanya, sehingga mereka rela menderita karena Injil Kristus. Kita sebagai warga kerajaan Allah, ketika kita menempatkan Injil Kristus segala-galanya dalam hidup kita, Anda tidak gampang kompromi dengan dunia ini. Anda tidak mudah mengikuti tawaran-tawaran dunia ini. Anda tidak mudah untuk mengikuti tawaran-tawaran duniawi, tawaran-tawaran dosa. Bahkan Anda rela berkorban, menderita demi Kristus yang ada dalam dirimu, demi Yesus yang adalah Tuhan yang hadir di dalam hatimu. Sungguh, setiap orang yang rela menderita karena Injil, ini menandakan bahwa orang tersebut adalah warga kerajaan Allah. Ayo saudaraku, kadang-kadang daging kita ini menderita ya. Daging kita ini rasanya, aduh ya, harus melawan keinginan daging, melawan amarah kita, kesel kita dan sebagainya. Kita menderita, kita merasakan itu. Kita mungkin mengalami ketidakadilan dan ketidaknyamanan. Tetapi kita tahu, kita rela menderita karena Kristus di dalam hati kita lebih besar, lebih mulia, lebih berharga daripada keinginan kedagingan kita. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, apa tanda bagian kita sebagai anggota kerajaan Allah? Yaitu iman dan kasih di dalam diri kita terus-menerus bertumbuh. 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudaraku, iman kita makin bertumbuh, kasih kita makin bertumbuh dan makin kuat. Itu sebagai tanda Anda adalah warga kerajaan Allah. Peliharalah imanmu, peliharalah kasihmu, praktekanlah itu setiap hari, maka engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan, dan engkau akan melihat betapa dahsyatnya Anda menjadi warga kerajaan Allah, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kekuatan dari kemuliaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang selalu menghidupi tanda-tanda bahwa dirinya adalah warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami agar sungguh-sungguh tanda-tanda diri kami sebagai anggota kerajaan Allah tidak pudar, tetapi mencolok dan nyata. Karena kami belajar untuk menikmati hadirat Tuhan, belajar mengandalkan kekuatan kemuliaan Tuhan. Kami belajar untuk tetap teguh hati kami, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami siap rela bayar harga demi Yesus yang telah menyelamatkan kami. Kami rindu Tuhan, iman dan kasih di dalam diri kami terus bertumbuh, makin hari makin bertambah, dan hati kami akan menikmati syukur serta sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah nama Tuhan dan berkatilah setiap anak-Mu Tuhan yang akan beristirahat malam hari ini, beristirahat dalam keadaan tenang dan diberkati, karena Tuhanlah penjaga dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Ayo jadi umat Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.